Chapter 1081, Noteworthy. Apa, menentang? Ketika Zuo Fan berhenti, sisanya menghentikan tubuh mereka dan menatapnya dengan serius. Kakak Zuo. Apakah Anda yakin gadis itu tidak bisa menghentikannya? Zuo Fan mengangguk sedikit. Zuo Fan berkata dengan acuh tak acuh, baru saja guntur dan api, dua ledakan berganti. Jelas bahwa kuil tidak bisa membantu Jian Zun yang tak terkalahkan, diperkirakan mereka akan segera menyusul dan melarikan diri dengan kecepatan kami tidak berguna, bertarung. Alisnya bergetar hebat, semua orang saling melirik, wajah mereka suram, tinju mereka mengepal erat dan sebuah hati langsung tenggelam ke palung. Belum lagi bahwa mereka semua adalah prajurit yang dikalahkan sekarang, bahkan ketika mereka dalam ayunan penuh, mereka bukan musuh dari monster lama. Untuk ini, tiga orang tua Ouyang Lingtian sangat tersentuh. Awalnya satu-satunya harapan mereka adalah bahwa kuil dikejutkan oleh penampilan pria surgawi itu, tetapi sekarang dia bahkan tidak bisa menghentikannya, ketika pria tua itu mengejarnya. Apa yang akan mereka perjuangkan? Untuk sesaat, semua orang sedih dan muram, dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Saudara Zuo, apakah Anda pikir kami dapat bertarung dengan penampilan kami saat ini? Pada saat ini, Ouyang Changqing merenung sedikit dan menatap mata Siyi kepada Zuo Fan lagi. Mendengar ini, mereka semua melihatnya bersama-sama, dengan warna interrogatif yang kuat di mata mereka, bahkan ketiga lelaki tua itu, pada saat ini, mereka benar-benar tidak fokus. Dan mereka hanya mendengarkan instruksi Zuo Fan. Jika Zuo Fan adalah seorang marsekal dari 4 negara sebelumnya, mereka masih memiliki kemampuan untuk berpikir, dan jika mereka memikirkan 3 perintah Zuo Fan, mereka sekarang tidak memiliki pikiran mereka sendiri sama sekali. Lakukan, bagaimanapun, mereka sekarang dalam keputusasaan dan hanya bisa membantu orang lain. Begitu seseorang datang pada saat seperti itu, semua jenis penyakit, seperti bergegas ke dokter dan minum haus untuk memuaskan dahaga, akan muncul. Tidak akan pernah ada pertimbangan lain, dan Anda harus bergantung pada orang lain. Tidak peduli seberapa tidak dapat diandalkannya orang ini, seberapa buruk karakternya selama dia bisa mengatakannya, dia akan mengikutinya. Terlebih lagi, kecerdasan Zuo Fan telah teruji oleh waktu, dan mereka semakin percaya. Saya takut bahwa pada saat ini, mereka tidak pernah mempercayai Zuo Fan sebanyak yang mereka lakukan sekarang. Bahkan Murong Sue, yang selalu menyanyikan nada yang berlawanan dengannya, harus memberikan hatinya kepadanya dan mendengarkannya saat ini. Keputusasaan selalu merupakan cara yang efektif untuk mengumpulkan hati orang, atau sejak zaman kuno, dari mana datangnya begitu banyak pemberontakan petani? Saya memperhatikan mereka dan sudah mengerti apa yang mereka pikirkan. Zuo Fan tidak bisa menahan tawa dan melambaikan tangannya. Tenang, tidak perlu kamu bertarung, karena aku di sini, itu tidak akan menghalangi kamu. Mengapa, saudara? Apakah kamu bertarung? Bisakah kamu melawan Jian Zun yang tidak terkalahkan? Ouyang Changqing memandang Zuo Fan dengan ekspresi terkejut, dan memiliki pemahaman baru tentang Zuo Fan. Mungkinkah kekuatan bos ini, yang dulunya hanya 9 sapi dan 1 sen, telah mampu menyamai tuan-tuan sejati Wuzu? Ini. Bagaimana mungkin, tapi dia adalah rekan kita, tidak peduli seberapa kuat dia. Namun segera, kecurigaan di benaknya menghilang. Mengingat usia kuil yang masih muda, kekuatan dari ketiga Raja Pedang dapat dipaksa kembali. Apakah yang tidak mungkin bagi kakak besar Zuo sebagai ayahnya? Zuo Jia ini. Benar saja, mereka bukan orang biasa. Memikirkan hal ini, Ouyang Changqing dengan erat mengepalkan tinjunya kepada Zuo Fan dan mengagumi, saudara Zuo benar-benar cukup dalam untuk menyembunyikan gunung dan embun. Dan kami tidak melihatnya. Kali ini biarkan adik lelaki itu tahu, mari kita lihat gaya brother. Saya percaya bahwa pertempuran antara brother dan swordsman yang tidak terkalahkan akan menjadi pertarungan paling menakutkan dalam sejarah Wuzu. Kami beruntung bisa mengamati kali ini. Benar-benar membuka mata. Begitu komentar ini keluar, orang-orang lainnya memandang Zuo Fan, dan mereka semua kagum. Bisakah dia benar-benar berhadapan dengan Jian Zun yang tidak terkalahkan, bukan? Sayang sekali. Berapa lama latihan Jian Zun yang tak terkalahkan, berapa lama ia berlatih? Jika dia bisa berdiri melawan Jian Zun yang tak terkalahkan dengan cara ini, aku takut bahkan orang-orang yang ada di sana pun akan malu dengan monster tua itu. Keahlian Anda selama hampir 10.000 tahun tidak sebaik keterampilan orang lain selama beberapa dekade. Apakah Anda pernah hidup dengan anjing dalam hidup Anda? Terutama orang-orang di Shizu bahkan lebih sulit dipercaya. Lagi pula, mereka tidak berpisah dengan Zuo Fan selama lebih dari 10 tahun. Kekuatan Zuo Fan sebelumnya tahu bahwa mustahil untuk tumbuh begitu cepat. Jika ini masalahnya, jangan katakan bahwa Jian Zun yang tidak terkalahkan akan tertekan. Bahkan jika mereka juga tertekan, hewan mana yang telah jatuh pada tahun-tahun ini? Bagaimana keterampilan saya tumbuh jauh lebih buruk daripada yang lain? Semua orang menatap Zuo Fan dengan cermat, menunggu jawabannya dengan ekspresi aneh. Ini luar biasa dan juga sedikit tidak mau. Meskipun Zuo Fan Ruo bisa sangat kuat, itu baik untuk mereka semua. Tetapi bagaimana mereka bisa begitu bahagia di hati mereka? Apa yang telah Anda lakukan dalam beberapa tahun terakhir? Bagaimana Anda bisa berlari begitu cepat dalam maraton hidup Anda? Kami tidak dapat melihat bayangan Anda lagi. Dengan gerutuan, ketiganya Ouyang Lingtian juga menatap lurus padanya.
tidak melihat, hatinya gelisah, dan kontradiksinya sangat tinggi. Jika Zuo Fan benar-benar mengumumkan bahwa dia memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Jianzun yang tidak terkalahkan, maka kelompok pertama tidak dapat menerima fakta ini. Dan diperkirakan bahwa mereka bertiga yang mengambil sabuk dan menggantungnya. Orang lebih marah daripada orang, jika Anda begitu sesat, bagaimana Anda bisa membiarkan orang lain hidup? Huan Shou melirik semua orang yang hadir, sepenuhnya memahami kompleksitas hati mereka saat ini. Zuo Fan tidak bisa menahan tawa, menggelengkan kepalanya. Yu Yu berkata, "Jangan katakan Jianzun yang tak terkalahkan dengan kekuatanku saat ini. Bahkan jika itu adalah Master Puncak Guiyuan yang sedikit lebih kuat tidak memiliki kepastian untuk menang. Hanya saja saya, seperti Qiaoer, telah menerima sarana penyelamatan jiwa di divisi ini, dan masih mungkin untuk mundur jika terjadi krisis." Oh, ternyata begitu. Tiba-tiba mengangguk, semua orang akhirnya mengerti, dan pada saat yang sama kecemburuan di hatinya banyak yang tenang. Izinkan saya mengatakan, bagaimana mungkin kultivasi manusia melompat begitu cepat, dan itu terlalu mesum, ternyata ada cara khusus, tidak heran, bahwa gadis kecil itu sangat menentang langit. Hanya dengan kekuatan eksternal. Jika Anda mengkultivasi diri sendiri, Anda harus bekerja keras. Terutama 3 senior Ouyang Lingtian, hati kaca yang tidak bisa menahan diri, akhirnya sangat terhibur. Jika Zuo Fan dan Kuir benar-benar melampaui upaya mereka selama ribuan tahun dalam beberapa tahun, diperkirakan bahwa hati mereka akan hancur menjadi terak kaca dan menangis sampai mati di Kyoto. Tapi sekarang tidak apa-apa, martabat kekuatan puncak yang mereka peroleh melalui kerja keras akhirnya dipertahankan. Evergreen, ingat, kamu telah bekerja keras dan telah memanen. Ini adalah kebenaran yang tidak berubah. Jika kamu ingin meningkatkan kekuatanmu, kamu harus bekerja keras. Kamu tidak bisa selalu bergantung pada kekuatan eksternal. Karena kekuatan eksternal kadang-kadang buruk, hanya kekuatanmu sendiri yang benar-benar mengandalkan itu, tahukah Anda? Pada saat ini, Ouyang Lingtian mengambil kesempatan mengajar putranya untuk menyapu perasaan keberadaannya sebagai seorang jenderal yang kalah. Meskipun kata-katanya kasar, mereka bahkan memiliki makna bagi Zuo Fan, tetapi semua orang bisa memahaminya. Lansia tua, pusat perhatian membuat orang-orang muda menyambar, selalu mengandalkan penjual lama untuk menunjukkan identitas mereka. Ouyang Changqing juga mengikuti artinya, mengangguk sedikit, dan mendengarkan instruksi, tetapi di bawah hatinya menghina. Kaum muda adalah realis, hanya melihat hasilnya, bukan prosesnya. Meskipun ayahnya mengatakan perkataan yang paling masuk akal, tetapi dari situasi saat ini, dari mulut ayahnya, mengapa hal itu tidak meyakinkan? Sebaliknya, jika kalimat ini diucapkan dari mulut Zuo Fan, dia pasti akan mendengarkannya dengan lebih hormat. Hai. Tiba-tiba, pada saat ini, sosok ungu menyapu dan muncul di depan semua orang, itu adalah Kuir. Tapi sekarang, dia penuh panik dan panik terhadap Zuo Fan berkata, "Ayah, itu. Orang tua itu terlalu kuat, Long Xidan tidak bisa menghentikannya, itu sudah menyusul." Hahaha. Ini bagus, tapi bukan karena mengejar, tapi sudah mengejar. Namun, suaranya baru saja turun, dan bisikan langit tiba-tiba terdengar, diikuti oleh 4 suara memecah langit. Jianzun yang tak terkalahkan bekerja sama dengan 3 Raja Pedang dan muncul lagi di awan. Melihat adegan ini, orang-orang terkejut tiba-tiba, dan mereka semua ketakutan. Kiki mundur. Bahkan Kuir bersembunyi di belakang Zuo Fan untuk pertama kalinya, menatap mata Baili Yutian. Itu adalah warna ketakutan. Monster tua ini akhirnya ada di sini. Tidak sesulit yang lain, mulut Zuo Fan bergerak-gerak, tanpa sadar menyeringai, dan perlahan-lahan berjalan maju, dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya, Tuan Jianzun. Kita akan bertemu lagi, ya, Tuan Zuo. Lelaki tua itu berpikir kamu berpikir terlalu keras, hahaha. Senyum lebar muncul di sudut mulutnya, dan Baili Yutian tertawa terbahak-bahak. Tian Mosan benar-benar nama besar, tetapi nama itu memang pantas, dan lelaki tua itu sekarang adalah seorang pemimpin. Namun meski begitu, lelaki itu masih memiliki 3 pedang di kepalanya. Si lelaki tua juga bertekad untuk mendapatkannya. Aku ingin tahu apakah dia bisa melengkapinya? Kelopak matanya sedikit melonjak, Zuo Fan menatapnya dalam-dalam, tetapi dia membungkam mulutnya dengan menghina, dan berkata pelan, Tuan Jianzun sangat pelupa. Kami telah membuat perjanjian bahwa air sumur tidak melanggar sungai. Apakah tidak terlalu cepat untuk mengambil kepalaku? Bahkan jika orang dewasa benar-benar ingin mengkhianati diri mereka sendiri, mereka tidak bisa begitu bersemangat, begitu tak tahu malu. Perjanjian itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sederajat. Dulu aku berpikir bahwa suamiku adalah orang yang seperti itu, tetapi sekarang aku tidak merasakannya lagi. Mata itu sedikit menyipit, berkedip dengan keras, dan Baili Yutianxie tertawa-tawa. Jika suaminya masih ingin melanjutkan perjanjian ini, dia harus datang dengan beberapa keterampilan nyata dan membiarkan orang tua itu melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk membuat janji dengan orang tua itu. Oh, iya kan? Hahaha. Kalau begitu perjanjian kita, ayo berhenti di sini. Mengapa, Tuan? Apakah Anda menyerah begitu cepat? Hahaha. Tidak ada gertakan kali ini, saya benar-benar tahu diri saya sendiri. Tidak, saya pikir Tuan Jianzun salah paham. Namun,
Tawa Baili Yutian baru saja dimulai, mulut Zuo Fan dimiringkan. Dan dia perlahan melambaikan tangannya, dengan lengkungan menghina di matanya. Saya hanya berpikir, sesuai dengan definisi perjanjian yang disetujui oleh Master Jianzun tentang perjanjian itu. Lihat, kamu masih tidak memenuhi syarat untuk membuat perjanjian apapun denganku. Karena kamu terlalu lemah untuk menjadi layak. Tubuhnya bergetar hebat, dan wajah Baili Yutian terpana dengan tawa, dan tiba-tiba ia menjadi murung, menatap mata Zuo Fan, penuh dengan niat membunuh. Tadi, Tuan Zuo juga mengatakan bahwa lelaki tua itu lebih pelupa, tapi aku tidak berharap Tuan Zuo menjadi lebih pelupa. Hanya membual bahwa kamu memiliki pengetahuan diri, dan sekarang kamu mulai menjadi sombong lagi. Tapi kamu mungkin bisa menggertak di depan orang lain bluff, tapi di sini di orang tua, tetapi menemukan dirimu mati. Petik 2. Chapter 1082, Seon Duel. Begitu kata-kata itu jatuh, Baili Yutian menjentikkan jari-jarinya segera, disertai dengan guntur dao-dao, langit Zilei, gas pedang yang keras tersapu ke Zuo Fan semuanya. Tekanan kuat dan mencekik itu tiba-tiba membuat semua orang yang hadir bernafas dan bergetar, tubuhnya bergetar, energi pedang belum tiba, dan seluruh wajah memiliki perasaan putus dengan segera. Darah merah-merah mengalir keluar dari wajah, dan sepertinya meledak kapan saja. Bahkan 3 Tuan Ouyang Lingtian yang tak tertandingi memerah pipi mereka dan sulit untuk menolak. Meskipun mereka semua memiliki Excalibur di tangan mereka, gelombang acak dari Baili Yutian sama sekali tidak berguna. Penguasa pedang tak terkalahkan di dunia, mengagumkan, semuanya mati. Kekuatannya adalah yang terkuat di dunia. Semua orang di sini, di bawah pedang ini, tampaknya memiliki perasaan sekarat, tetapi tidak mungkin. Hahaha. Tuan Zuo, lelaki tua itu hanya melihat mainan di tangan Ling Ai, yang memiliki kekuatan besar, tetapi sayangnya itu tidak bisa mengancam kehidupan lelaki tua itu. Sebagai seorang ayah, Tuan Zuo, pada saat kritis ini, bukankah itu akan sama dengan wanita muda itu? Ambil mainan, itu akan mengecewakan orang tua itu juga. Melihat adegan ini, Baili Yutian tidak bisa menahan tawa, dan matanya penuh sarkasme. 3 raja pedang lainnya mengawasi dari samping, dan mereka tidak bisa berhenti mengungkapkan warna puas diri mereka, memicingkan mata ke semua orang di bawah, dan tertawa terbahak-bahak. Berani menyinggung leluhur, ini adalah akhirnya, tidak peduli siapa itu bukan lawan leluhur. Bahkan jika Demon Naga Gunung Tianmo dapat berurusan dengan Raja Pedang, tetapi itu adalah mainan di depan para leluhur, itu tidak layak disebut, hahaha. Matanya sedikit menyipit, Zuo Fan, dengan angin dingin di wajahnya, menatap wajah arogan dari 4 di atas, tetapi dia mencibir dan berkata, Jianzun yang tak terkalahkan, jangan berpuas diri. Kau hanya manusia ini yang terkuat di dunia, tetapi tidak terkalahkan di dunia. Meskipun saya tidak punya mainan di tangan saya, itu sangat disayangkan, tetapi saya lebih suka memelihara hewan peliharaan. Sekarang saatnya Guru Jianzun memiliki 1 atau 2 pencerahan Yaxing ini. Tanda seru. Begitu suara itu jatuh, Zuo Fan tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, tetapi dengan dengungan lembut, pintu ruang cincin ruang di tangannya tiba-tiba terbuka. Wow! Tiba-tiba, angin bertiup kencang, dan gunung itu berguncang, tepat ketika gas pedang yang ganas itu mengenai kepala semua orang. Cakar besi tajam seukuran bukit dan ditembakkan seperti anak panah dari tali, tanpa ampun. Dengan genggaman yang keras, dia menangkap gas pedang yang tak terlihat itu di cakarnya. Aku berusaha lebih keras, tetapi di bawah suara keras, Raja Pedang yang tak terkalahkan melepaskan energi pedang yang tak tertandingi. Yang langsung terpecah menjadi ketiadaan dan menghilang di seluruh penjuru dunia. Angin hitam itu dingin, menutupi langit dan menutupi matahari, dan sayap lebar seperti hutan tebal lurus ke atas selama 9 hari, satu kekerasan. Seluruh kubah langit melolong dari angin kencang, kerikil menghancurkan gunung dan langit hancur. Guntur ungu tak berujung berkelip di bawah angin hitam, dan itu juga hancur menjadi bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang tanpa jejak. Hanya dalam sekejap mata, seluruh bagian langit yang pada awalnya dikendalikan oleh Jianzun yang tak terkalahkan, langsung diserbu oleh setengah dari lapangan. Seekor burung terbang besar dengan 3 kepala raksasa dan hijau menyala di kepalanya, menutupi langit seperti gunung, tiba-tiba muncul di depan semua orang. Yang Tianjang melolong, gunung bergerak, momentum liar tiba-tiba menyapu semua arah. Dalam 1000 mil, semua binatang roh tidak bisa tidak jatuh, berlutut, seolah melihat kaisar, gemetar seperti dingin, seluruh tubuh gemetar. Itu, murid mata tidak bisa membantu tetapi menyusut dengan ganas, bahkan Jianzun yang tidak terkalahkan tidak dapat membantu tetapi terkejut, dan berkata dengan ngeri. Ini adalah binatang roh kaisar legendaris, binatang roh tingkat 9, 3 gagak aneh. Melihat semua ini dengan bodohnya, ketiga Raja Pedang itu benar-benar konyol, mengguncang kulit mereka dan bergetar, nenek moyang tua, kau benar. Ini adalah binatang terkuat dalam legenda, kaisar tingkat ke-9. 3 gagak aneh. Hanya saja orang biasa belum pernah melihatnya, dan aku tidak berharap melihat yang hidup hari ini. Sungguh luar biasa memiliki binatang roh tingkat 9 di Gunung Setan hari ini. Dengan pandangan bermartabat,
Tiga orang bayi Yuyun memandang Zuo Fan di bawah dengan tatapan yang tidak dapat dipercaya, dan berkata dalam hati mereka, binatang roh tingkat ke-9 adalah yang terkuat dari binatang. Dikatakan bahwa kaisar ini pergi, semuanya mundur dan tidak ada yang berani memprovokasi. Bahkan dalam sejarah Wuzhu, tidak pernah ada desas-desus bahwa orang kuat manusia telah mengalahkan binatang roh tingkat 9. Tetapi sebagian besar legenda bahwa kerajaan manusia dihancurkan oleh binatang roh tingkat 9. Semangat roh kaisar seperti itu sebenarnya bersedia untuk mematuhi pengiriman manusia, tetapi itu luar biasa. Nenek moyang, hari ini Gunung Setan, benar-benar. Bayi Li Yuyun sekarang penuh dengan kecemasan, sudah menyesal bahwa ususnya berwarna hijau. Bisakah kekuatan penyerahan makhluk roh tingkat 9, bisakah para tuan di sini menunggu sisanya? Intinya adalah, sekte tersembunyi yang tak terduga itu sebenarnya tersinggung oleh mereka. Bagaimana ini bisa baik? Mungkin para tuan yang muncul pada waktu itu, mencari balas dendam, bahkan para leluhur sulit untuk bermusuhan. Memikirkan hal ini, Bai Li Yuyun sedang terburu-buru dan dengan cepat menatap Bai Li Yutian. Namun, sepertinya dia sudah mengharapkan apa yang akan dikatakannya. Bai Li Yutian melambaikan tangannya dengan keras, yang langsung memotong kata-katanya, sebaliknya sudut mulutnya terangkat. Dan matanya tertuju pada sosok besar itu. Ada seberkas kegembiraan, dan dia tertawa terbahak-bahak ribuan tahun, lelaki tua itu mencari saingan yang bisa ditandingi. Dia belum kehilangan nyawanya, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Meskipun kali ini, dia telah menyinggung iblis tanpa alasan. Gunung itu tidak bijaksana, tetapi untuk melihat binatang roh tingkat ke-9 legendaris ini dalam pertempuran, itu benar-benar membuat orang tua itu terlalu bahagia, hahaha. Nenek moyang lama, ini bukan masalah dengan binatang buas, kuncinya adalah untuk menyerahkan binatang buas. Kamu tidak perlu mengatakan. Orang tua itu tahu, perlahan-lahan melambaikan tangannya, kegembiraan di wajah Jianzun yang tak terkalahkan tak tertahankan, bahkan binatang roh tingkat 9 bisa menyerah. Harus ada ahli di dalamnya. Kali ini, kita benar-benar menendang lempeng besi. Orang tua itu akan memiliki lempengan besi yang menyakitkan, tetapi bagaimana dengan itu? Apakah kalian bertiga tahu bagaimana kerajaan bintang pedang didirikan? Orang tua itu juga masih muda dan mengalami kesulitan dan tantangan yang tak ada habisnya sebelum dia mencapai statusnya hari ini. Memiliki orang kuat muncul, itu benar. Berapa tahun telah berlalu, orang tua itu telah kesepian selama bertahun-tahun dan sekarang ada perasaan muda lagi. Tidak peduli seberapa kuat gunung sihir itu, berapa banyak orang kuat akan dikirim untuk mengejar orang tua semua menemani mereka sampai akhir, tanpa akhir. Sama seperti orang tua yang menaklukkan 5 negara bagian dan menantang puncak, hahaha. Gunung Tian-Tian, Ayuro Anda begitu baik. Anda begitu baik di dunia, orang tua itu tidak akan kesepian, hahaha. Tawa nyaring berlanjut, dan Jianzun yang tak terkalahkan menatap tajam ke dalam mata ketiga gagak aneh, berubah dari kejutan menjadi kegembiraan, dari kegembiraan ke kepuasan. Cahaya menyala di tangannya, dan pedang langit akhirnya memegang tangannya, merasakan guntur dan mangga ungu mengalir di depannya. Wajah Jianzun yang tak terkalahkan penuh peperangan, dan tubuhnya bergetar, dan momentum kuat sekali lagi melonjak tipis. Dan hanya dalam sekejap, langit berubah warna lagi, guntur meledak, laut ungu terbalik, dan Leimang yang bergolak sekali lagi mendorong angin hitam dan menduduki seluruh langit. Ketiga Raja Pedang itu juga dipaksa mundur selangkah demi selangkah dalam momentum perkasa leluhur mereka, dan mereka ketakutan. Bahkan mereka belum pernah melihat kekuatan yang begitu kuat dari para leluhur. Hanya karena sebelum waktu ini, tidak ada yang bisa membiarkan dia menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi sekarang menghadapi binatang roh tingkat ke-9, dia akhirnya bisa melepaskannya. Ini mungkin kenikmatan terbesar bagi orang gila yang didedikasikan untuk mencapai puncaknya. Melihat ini, tiga gagak aneh tidak bisa membantu tetapi terkejut. Mereka menatapnya dengan tidak percaya, dan penampilan ketiga kepala mereka tiba-tiba menjadi berat. Sejujurnya, bahkan 9 binatang roh tingkat ini tidak pernah melihat manusia yang begitu kuat, dan bahkan lebih mustahil untuk membayangkan bahwa manusia seperti itu akan muncul di Fanji. Penguasa pedang tak terkalahkan, reputasi yang memang layak, adalah keberadaan bahkan binatang buas kaisar. Pada saat yang sama, Ouyang Lingtian dan mereka melihat tiga gagak aneh ini, dan mereka juga benar-benar terpana. Mereka menatap mata Zuo Fan, sangat terkejut, Tuan Zuo, Anda Tian Musan masih dibesarkan dengan jimat seperti itu? Ya, ini digunakan untuk menjalankan tugas. Zuo Fan menatap orang dan binatang buas di atas, dan terus membuka matanya dan berbicara omong kosong, tetapi tidak ada rasa hormat di hatinya. Dikatakan bahwa lelaki tua itu memegang beban, semakin banyak lelaki tua itu, semakin banyak yang dimilikinya, semakin dia takut kehilangan, dan semakin dia berpegang teguh pada itu. Tapi Jianzun yang tak terkalahkan ini berbeda, meskipun yang lain sudah tua, mereka belum tua, saat ini, mereka masih ingin menantang puncak, tidak khawatir memilih keluarga mereka sendiri. Orang seperti itu, tidak heran dia tak terkalahkan Jianzun. Dibandingkan dengan orang pertama di 4 negara bagian lain, ini memang jauh lebih kuat. Berbalik dan menatap ketiga lelaki tua itu, mata Zuo Fan melontarkan penghinaan yang tak berdaya.
Pada saat ini, ia dianggap jauh-jauh dengan 4 negara bagian ini, dan lawan mereka adalah Jian Zun yang tidak terkalahkan. Tetapi ketika datang untuk menghormati, ia lebih menghormati Jian Zun yang tak terkalahkan. Hanya karena orang kuat 4 negara ini bertemu lawan yang kuat, mereka takut-takut, tetapi Jian Zun yang tak terkalahkan bersemangat. Perbedaan antara yang kuat dan yang lemah tidak lebih dari itu. Ambil pintu untuk datang, Tuan Zuo, apa iblismu? Setelah mendengarkan kata-kata Zuo Fan, Ouyang Lingtian dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Dengan terkekeh, Zuo Fan tidak berbicara, tetapi terus menatap bagian atas. Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak tahu mengapa. Ketika mereka tidak menjawab, mereka berhenti bertanya. Hanya melihat sosok besar dari 3 gagak aneh, itu bahkan lebih mengejutkan, dan pada saat yang sama ada ekspresi kegembiraan di wajahnya. Sekarang binatang roh tingkat 9 itu duduk di kota, bahkan jika dia tak terkalahkan Jian Zun, dia akan dikalahkan, hahaha. Lompat balok, badut. Dengan tak berdaya melirik mereka, Zuo Fan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, dan kemudian menatapnya lagi dengan hormat. Sebenarnya, dia tidak boleh meremehkan mereka, karena mereka biasanya adalah pahlawan di mana-mana, tetapi dalam hidup dan mati ini, dalam menghadapi duel Seon yang langka ini. Mereka lebih peduli dengan hidup dan mati mereka, tetapi itu juga sifat manusia. Dia memiliki banyak pikiran di dalam hatinya sendiri, dan dia secara alami tidak perlu khawatir, tetapi hidup dan mati ini mengembara, dan tidak ada dasar dalam hatinya. Apa yang salah dengan dirinya sendiri sebelum orang lain? Dia membabi buta menekankan hati orang kuat mereka, tetapi itu terlalu keras. Memikirkan hal ini, hati Zuo Fan kosong, tetapi dia tiba-tiba merasa bahwa pikirannya seperti membuka jendela lain, dan di matanya, ada warna samar awan berwarna-warni dan menyilaukan. Tetapi pada saat ini, mata semua orang terfokus pada pertempuran atas, tetapi tidak ada yang memperhatikan ini. Bahkan Zuo Fan sendiri tidak tahu jenis jendela apa yang dia buka. Chapter 1083, Man Base Battle. Dengan ayunan tajam di depan pedang peretasan, Bai Liyutian memandang dengan penuh semangat pada gagak aneh di kepalanya, lalu menatap Zuo Fan dengan kepala rendah, dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Tuan Zuo, kali ini lelaki tua itu ingin mengucapkan terima kasih dan menemukan lawan yang baik untuk lelaki tua itu. Setelah lelaki tua itu membunuhnya, dan kemudian menjatuhkan tingkat pertama pria itu, dia akan dimakamkan demi perang. Selamat datang, setelah roh kesayanganku mencabik-cabikmu, kamu harus mengumpulkan mayatmu dan mengirimnya kembali ke Jiansing untuk dimakamkan. Itu tidak akan membiarkan mayatmu diambil oleh anjing liar. Haha, sambil tersenyum, Zuo Fan tidak bertanggung jawab, dan wajahnya ceria. Kemudian, keduanya saling memandang, tetapi mereka semua tertawa terbahak-bahak. Mendengarkan percakapan aneh ini, sisa dari kerumunan itu benar-benar bodoh, bahkan ketiga Raja Pedang itu sama, mendengarkan awan dan kabut. Kedua kata ini dimaksudkan untuk menyebabkan yang lain mati, tetapi nadanya seolah-olah kedua teman lama itu berbicara. Apa yang terjadi? Terutama ketiga Raja Pedang itu, yang membuat mereka semakin aneh adalah mereka tidak pernah mendengar kata yang benar dari leluhur mereka. Apa yang baru saja saya katakan sepertinya bukan ironi atau sarkasme, tetapi benar-benar memiliki semacam pembayaran di dalamnya. Hanya saja, siapa di dunia yang memperlakukan pembunuhan sebagai hadiah? Bunuh seseorang, dan kubur lagi, adakah hadiah seperti itu? Tetapi Jian Zun yang tak terkalahkan mengatakan kata-kata mengerikan dengan kejujuran dan kenyamanan, tetapi itu membuat semua biksu di ruangan itu bingung. Ouyang Changqing bingung dan menatap Zuo Fan dan bertanya, saudaraku, apakah Anda dan orang tua itu hanya saling mengutuk? Tentu saja tidak, kami hanya berbicara sangat ramah dan bahkan simpatik, ramah, merasa kasihan satu sama lain. Kenapa aku tidak melihatnya? Tiba-tiba, Ouyang Changqing bahkan lebih bingung. Dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. Zuo Fan menghela nafas dan berkata pelan, kamu tidak jauh di sungai dan danau, dan kamu tidak tahu apa arti sungai dan danau. Orang-orang yang disebut itu ada di sungai dan danau, dan kamu tidak bisa menahan diri. Kami berdua berkelahi, dan kami ingin satu sama lain mati. Didorong oleh kepentingan. Namun, kami saling menghormati satu sama lain, jadi kami melakukan hal-hal baik untuk satu sama lain sebagai rasa hormat. Ini juga merupakan hal yang dilakukan untuk lawan yang terhormat, dan itu tidak bertentangan dengan niat awal kami. Di mana tidak ada kontradiksi, bagaimana aku bisa tidak mengerti? Kebingungan di mataku bahkan lebih buruk, Ouyang Changqing menggaruk kepalanya dan tidak bisa mengerti. Ouyang Lingtian berpikir sedikit, tetapi sudah mengerti bahwa Kiki tidak bisa tidak membungkuk kepada Zuo Fan secara mendalam. Tuan Gao Yi, aku akan mengagumi. Kenapa, ayah? Kamu mengerti, tentu saja, saling memandang, ketiganya tertawa bersama. Orang-orang di sungai dan danau, mereka tidak bisa menahan diri, hahaha. Tertawa, ketiganya tampak canggung. Tidak lagi menjawab kata-kata, hanya melihat pertarungan satu binatang buas di langit, dan tidak lagi hanya mendapatkan kembali kegembiraan hidup baru. Pada saat ini, apa yang mereka lihat bukanlah masa depan hidup dan mati mereka sendiri, tetapi seorang pejuang yang berdiri di puncak daratan, kagum pada tantangan ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka menyipit dan melirik mereka,
Zuo Fan sedikit mengangguk, ketiga orang ini layak menjadi pemimpin keempat negara, dan segera menyadari. Jika prajurit itu tidak memiliki hati tantangan, dan terus bertahan selama bertahun-tahun, bagaimana ia bisa disebut prajurit? Ini mungkin adalah pintu yang mereka tutupi dalam hati mereka, disegel di dunia, dan sulit untuk mengambil langkah di surga. Dan ini mungkin menjadi alasan penting mengapa mereka juga merupakan jalan utama pemahaman orang-orang kudus, tetapi mereka telah kehilangan rasa hormat terhadap pedang yang tak terkalahkan. Karena hati mereka telah lama dipenjara oleh dunia. Tapi sekarang, kunci ini terbuka. Lebih dari 9 hari, 3 gagak aneh mengepakkan sayap dan mengipasi angin dao-dao. Menghadapi musuh manusia yang kuat ini, mereka tidak berani mengabaikannya. Tiba-tiba, dia menerbangkan sayap dengan tiba-tiba, dan langsung terbang menuju Jianzun yang tidak terkalahkan secara instan, cakar yang tajam, seolah-olah mereka dapat merobek langit. Langsung ke kepalanya. Leluhur tua, hati-hati, 3 lagu, robek dia. Melihat adegan ini, ketiga Raja Pedang tidak bisa membantu tetapi berteriak dengan marah. Tetapi Kuir berteriak, bersorak untuk hewan peliharaannya. Bersorak. Sangat penting untuk mendapatkan pelaku intimidasi yang sebelumnya diterima oleh Jianzun yang tak terkalahkan, dan untuk mendapatkan kembali adegan itu. Ding. Kelopak matanya sedikit terkulai, dan lengan kuat Jianzun yang tak terkalahkan mengencangkan dengan erat, memegang pedang di depannya, dan cakar raksasa menghantam pedang yang meretas. Dan mengeluarkan suara tajam dari seni terlarang. Kekuatan yang kuat, seperti gunung dan laut, menekan tubuh pedang, meluruskan tubuh kokoh Jianzun yang tak terkalahkan, mendorong lurus ke belakang, lengan memegang pedang, otot terangkat tinggi. Otot hijau terbuka, dan dahinya jelek keringat lebat keluar, mengepalkan gigi dan gigi ditutupi dengan tampilan yang mengerikan. Namun, situasinya belum membaik, dan tubuhnya masih didorong kembali oleh 3 gagak aneh. Aku belum pernah melihat pertempuran yang begitu sulit bagi nenek moyangku, sejak awal jatuh ke angin melawan. Ketiga Raja Pedang berkeringat dengan gugup dan tampak cemas. Orang-orang yang lain senang, melihat pemandangan yang menyenangkan ini, mereka akan melompat dengan bersemangat. Ouyang Changqing tidak bisa membantu tetapi datang ke Zuo Fan lagi, berseru, saudaraku, ada bayi seperti itu, Anda membawanya keluar lebih awal, tetapi juga menyelamatkan ayah saya. Mereka sedang berjuang, baja yang bagus digunakan pada bilahnya, awalnya aku mengira itu tak terduga, dan kemudian menyebabkan pedang yang tak terkalahkan mati sampai mati. Tapi sekarang tidak ada jalan, jadi mereka harus bertarung berhadap-hadapan. Wajahnya polos, Zuo Fan mengekspor dengan dingin dan bingung. Dia tidak bisa selalu mengatakan, aku hanya ingin melihat kalian berdua terluka, itu sangat memukul. Dan alasannya juga cukup pintar. Semua orang tahu bahwa dia memiliki kebijaksanaan yang tak tertandingi. Kapan dia harus menembak? Bukankah dia yang memiliki keputusan akhir? Tidak peduli berapa banyak keraguan yang mereka miliki tentang alasan Zuo Fan, bagaimanapun Zuo Fan mengatakan itu, mereka percaya itu tanpa syarat. Jika tidak, dalam hal penyebaran strategis, apakah Anda masih sebanding dengan Marsekal 4 negara? Hanya Ouyang Lingtian, mereka tampaknya telah menyadari melalui adegan tadi, dan mereka tidak peduli dengan pertempuran ini lagi, hanya menatap dengan cermat pada pertempuran di atas. Mata mereka tidak bergerak. Tiba-tiba, raungan rendah seperti sapi tua terdengar, kaki Jianzun yang tak terkalahkan mengencang, dan pinggangnya kencang. Tiba-tiba, tubuh yang telah surut telah berhenti tiba-tiba. Segera setelah itu, Jianzun yang tak terkalahkan menekan keras lagi, tetapi dengan suara keras, sosok besar dari 3 gagak aneh sudah terlempar keluar seperti tembakan. Dan berputar 3 kali di udara. 4 tumit sebelum berhenti. Menengadah lagi, ke-6 pasang mata tidak bisa berhenti mengungkapkan warna yang menakutkan, setiap manusia, sangat sulit. Seperti kraken. Dia berbicara dengan fasih. Setelah mendengar kalimat ini, Ouyang Changqing berteriak, tidak mengatakan. Binatang roh tingkat 9 dapat mengucapkan kata-kata manusia, kraken juga binatang roh tingkat 9? Tanpa sadar, semua orang saling memandang, dan mereka tidak bisa membantu tetapi meletakkan kepala mereka di atas kepala mereka, percaya dugaan Ouyang Changqing. Hanya Zuo Fan dan Kuir yang tahu bahwa makhluk roh tingkat 9 bisa berbicara karena suatu alasan. Adapun kraken. Tetapi ada keberadaan yang lebih mengerikan, yang dapat dibandingkan dengan binatang buas. Namun, apa yang membuat Zuo Fan sedikit terkejut adalah bahwa Jianzun yang tak terkalahkan masih memiliki kekuatan untuk bertarung melawan binatang roh tingkat 9. Anda harus tahu bahwa binatang roh tingkat 9 setara dengan kekuatan Raja Roh Manusia, belum lagi bahwa 3 gagak aneh adalah tangan kiri dan kanan pencerahan pribadi Kunpeng. Dan kekuatannya jauh lebih tinggi daripada kekuatan pada tingkat yang sama. Namun meski begitu, Jianzun yang tak terkalahkan masih bisa bertarung. Dikatakan, kekuatan sebenarnya dari Jianzun yang tak terkalahkan telah mencapai tingkat Raja Roh. Hanya saja pesona ini mendesak, dan itu tidak boleh ditembus. Berpikir begitu dalam di hatinya, Zuo Fan tiba-tiba memiliki keraguan dalam benaknya. Kekuatannya telah melampaui tingkat yang sama, tetapi praktik kultivasi telah ditekan, yang tidak sejalan dengan jalan kultivasi. Jika kekuatan Jianzun yang tak terkalahkan ini terus tumbuh, dapatkah perilaku kultivasinya ditekan oleh pesona ini?
Jika kekuatannya sudah melebihi kekuatan represif dari pesona ini, terobosannya berhasil, maka dia benar-benar luar biasa. Mungkin ada kesengsaraan langit turun dan menghancurkannya. Tetapi sebagai penerus Kaisar Pedang, mungkin malapetaka surgawi dari Kaisar Surgawi mungkin tidak sepenuhnya hancur. Maka apa yang akan dia lakukan, dan dia masih akan berada di peringkat, atau... Selain itu, sejak munculnya pesona ini, selama bertahun-tahun, apakah Fan Ji hanya menghasilkan seorang jenius tak tertandingi dari Jian Zun yang tak terkalahkan? Jiang San keluar atas nama orang-orang berbakat, masing-masing memimpin selama ratusan tahun. 5 pedang kuno telah ada sejak zaman kuno, dan keturunan Kaisar Pedang tentu tidak tahu bahwa ada begitu banyak sekarang, tetapi kemana mereka pergi? Jika Anda pergi ke Sanktuari, mengapa Anda tidak pernah mendengar tentang urutan orang di Sanktuari? Tiba-tiba, Zuo Fan tampaknya merasa masih ada sesuatu yang ditemukan di dalamnya. Pesona Kaisar ini tidak sesederhana memegang binatang suci. How? Zuo Fan memikirkannya, tetapi tuit tajam yang menjerit di langit telah menembus langit dan bergema di telinga semua orang. Tampaknya marah bahwa ia baru saja dipukul mundur oleh manusia. 3 gagak aneh tidak bisa membantu tetapi mendesis marah, dan seluruh tubuh menjulang tinggi. Kedua sayap seperti bukit menjerit dan meniupkan angin hitam dari gunung dan laut, ke arah Baili langit menghantam. Dimanapun ia lewat, semua bukit dan bukit hancur dan lenyap menjadi kehampaan. Angin hitam ini tampaknya memiliki kekuatan destruktif, semua hal yang disentuhnya dapat terkikis dan tidak ada penghilangan. Bahkan langit yang bergemuruh, pada saat ini, juga pecah di bawah angin. Seluruh langit berubah menjadi kubah gelap, membungkus semua orang di dalamnya, hanya angin dingin yang berbisik di telinganya, seperti neraka, sangat menakutkan. Ini jelas untuk mengambil Baili Yutian, irama seluruh melahap. Melihat pemandangan ini, ketiga Raja Pedang itu terkejut lagi. Tubuh mereka tidak bisa berhenti bergetar, dan mata mereka menatap ke arah leluhur memegang pedang. Kekhawatiran di matanya tidak diragukan lagi terungkap. Saya takut bahwa bahkan semua orang di Wuzhu tidak terbayangkan. Suatu hari, Raja Pedang yang bermartabat akan menunjukkan pandangan seperti itu, tetapi masih terekspos untuk responder pedang terkuat yang tak terkalahkan di dunia. Namun, semua orang di tempat kejadian memahami bahwa di hadapan kekuatan sengit dari binatang roh tingkat 9, orang pertama di dunia ini jelas tidak memiliki peluang untuk menang. Hanya Jian Zun yang tak terkalahkan sendiri, dikelilingi oleh angin gelap di sekitarnya, matanya menyala, tapi pedang panjang di tangannya perlahan-lahan muncul ledakan guntur yang lebih bersinar. Chapter 1084, Three Swords. 3 lagu, ambil pelajaran yang baik untuk orang tua yang bau ini dan buang napas untuk Ben. Kuir bersembunyi di belakang Zuo Fan dan melihat kengerian di udara. Dia tidak bisa membantu melambaikan bendera dan berteriak dengan gembira. Mendengar perintah tuannya, ketiga mata gagak aneh itu memadat, dan mereka bahkan lebih kejam, dan mereka ingin menunjukkannya lebih dan lebih lagi. Kemudian, dengan tergesa-gesa, sayap mereka tiba-tiba muncul lagi, dan mereka berteriak, Gang Feng Heisha, hancurkan. Bergemuruh, seperti kuda yang berlari kencang, menyapu langit. Tetapi melihat langit angin geng hitam, mereka semua menabrak Jian Zun yang tak terkalahkan, yang dikelilingi oleh tengah, seperti sabit maut, semua ke segala arah, dan tidak ada yang terlewatkan. Dan dia tidak bisa melarikan diri. Itu belum dekat, paksaan yang mengerikan itu menekan ke meja lelaki tua Baili Yutian di dekat tubuhnya, seolah-olah menggali ke dalam daging, menggali dengan keras ke dalamnya. Suara tulang-tulang pipi Caca juga satu demi satu, tanpa akhir. Leluhur, melihat pemandangan ini, ketiga Raja Pedang itu tampak ketakutan lagi, dan tidak bisa tidak berteriak keras-keras, dan dahi mereka penuh dengan keringat dingin di dahi. Untuk kekuatan yang begitu kuat, mereka melihatnya untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Jika bukan karena pemimpin top Jian Zun yang tak terkalahkan di dunia, jika mereka digantikan oleh orang lain, bahkan kekuatan Raja Pedang harus dipatahkan dan dihancurkan dalam sekejap. Tidak ada tempat untuk mengubur. Dan sekarang ini hanya pemaksaan yang mendekat, dan belum benar-benar bersentuhan dengan angin geng. Jika itu benar-benar bertemu dengan angin geng yang mengerikan, aku takut bahkan para leluhur. Memikirkan hal ini, ketiganya bahkan lebih ketakutan dan khawatir, tinju mereka tegang bersama, kuku mereka dicubit ke dalam daging, dan darah mengalir keluar, tanpa sadar. Ouyang Evergreen, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan, dan bahkan Jian Zun yang tak terkalahkan hampir selesai dengan momen sejarah, tetapi mereka berdua terkejut dan bersemangat. Melihat visi di atas dengan kegembiraan, mata mereka penuh sukacita. Hanya ada Zuo Fan dan Ouyang Lingtian, 3 tuan, yang acuh tak acuh dari awal hingga akhir. Pada saat ini, di mata mereka, pertempuran manusia binatang ini bukan lagi pertempuran yang terkait dengan hasil dari kedua belah pihak. Tetapi juga pertempuran terakhir dari satu orang dan satu binatang buas berdiri di puncak dunia. Ini menyangkut kehormatan dan keyakinan seorang pejuang, dan tidak memiliki ruang bagi ide sekuler untuk menodai. Keempat Zuo Fan semua merasakan ini dalam-dalam, jadi perang dunia ini saya tonton dengan mental yang paling murni, tanpa prasangka. Mereka hanya ingin melihat betapa mengejutkannya pertempuran penentuan terkuat di dunia, dan seberapa jauh mereka dari puncak itu saja. Tika. Paksaan yang kuat menjadi semakin sengit,
dan dia telah menekankan tulang lamanya menjadi kaku dan tidak normal, membuatnya sulit untuk bergerak. Saat suara letupan jelas Dao meletus, rasa sakit kesemutan pada helai tidak bisa berhenti menyebar ke seluruh tubuh. Jarang, keringat lebat mengalir dari dahinya, Bai Liyutian mengepalkan giginya dengan erat, dan dia menahan diri, tetapi itu adalah lengkungan sudut mulut yang tidak bisa dijelaskan. Dan cahaya kegembiraan muncul di matanya. Tanpa rasa takut dan pengecut. Hei, berapa tahun, perasaan seperti itu, sakit seperti itu, berapa tahun belum terasa? Ini adalah pertempuran, ini adalah kehidupan yang seharusnya dimiliki oleh orang tua itu, hahaha. Ada ledakan tawa di hati, dan Bai Liyutian tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk minum, dan kemudian, veteran itu menggenggam pedang di tangannya tiba-tiba mengencang. Dan seluruh tubuh tiba-tiba memiliki sebuah tenda ungu, dan bahkan pedang yang membelah di tangannya meledak menjadi ledakan. Raimon, bentuk pertama dari 3 pedang langit, menyapu 8 daerah kritis. Tepat ketika geng angin hitam menghantam dekat, lengan Bai Liyutian ketat, tetapi ledakan tulang karakala terdengar keras di telinganya lagi, dan seluruh tubuh disertai dengan guntur yang mengamuk. Belok, pendekar pedang yang ganas itu seperti bintang jatuh, menyapu segala arah secara instan. Bergemuruh, langit guntur menyulut api bumi, dan bumi bergetar karenanya. Itu hanya sekejap mata, seperti ledakan nuklir, berpusat pada pedang yang tak terkalahkan terhormat, Lei Hai yang menakutkan tampaknya tak berujung dan berombak. Dan menyapu sekitar secara tak dapat dijelaskan. Geng angin hitam yang mengerikan baru saja menyentuh guntur ungu, tapi itu hanya jalan buntu, dan tiba-tiba pecah dan menghilang tanpa jejak. Sinar ungu yang berkerumun tiba-tiba menelan segalanya, dan sekali lagi menyulut langit ungu dengan langit yang sebelumnya gelap. Guntur yang menakutkan dan kuat juga terus mengalir selama 9 hari, menari tarian kemenangan. Sentuh. Karena serangan balik yang tiba-tiba ini, tubuh ketiga gagak aneh itu dipantulkan kembali dan berbalik selusin tumit lurus di udara sebelum mereka berhenti dan keenam mata mereka semua ngeri. Bagaimana ini mungkin, manusia? Tampar. Namun, keheranannya tidak hilang. Tetapi ketika dia mendengar suara keras yang muncul, dia telah menumbuk 1 inci bulu di tubuhnya, bau yang sangat tidak menyenangkan, sedikit bau. Dan tiba-tiba terbang ke hidungnya. Kali ini, ketiga gagak aneh itu bahkan lebih terkejut. Mereka melihat tempat hitam hangus yang masih merokok, keenam mata itu menyusut bersama, menampakkan warna yang luar biasa. Bagaimana dia bisa benar-benar menyakitiku, seorang manusia? Itu benar, pukulan ini disebabkan oleh pedang langit yang terbelah Ki, yang disebabkan oleh pedang Jianzun yang tak terkalahkan setelah angin hitam dihilangkan semua. Melihat adegan ini, kerumunan yang lain tidak bisa membantu tetapi menumbuhkan mulut mereka penuh kejutan. Dan wajah mereka tampak luar biasa, bahkan ketiga Raja Pedang menatap mereka semua menatap kosong, benar-benar terpana. Legenda mengatakan bahwa binatang kaisar tingkat 9 yang tak terkalahkan itu benar-benar terluka, dan itu masih dalam situasi sudah bergerak. Ini, sungguh luar biasa. Awalnya, mereka berpikir bahwa para leluhur bisa melarikan diri dari medan angin gelap telah terpuji. Kalau begitu mari kita melarikan diri dengan cepat, jangan sampai terjerat dengan mereka lagi. Lagi pula, ada 9 kaisar binatang buas menjadi hewan peliharaan spiritual. Tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa nenek moyang tidak hanya mematahkan angin, tetapi juga mengambil kesempatan untuk menikamnya dengan pedang, itu benar-benar datang lebih dulu. Dan tidak ada orang dahulu dan tidak ada pendatang, itu memang leluhur. Jianzun yang tak terkalahkan, pantas. Memikirkan hal ini, ketiga Raja Pedang semuanya bersuka cita, dan mereka semua menangis dengan gembira. Nenek moyang kita, benar-benar ibunya memberi kami wajah panjang. Tapi mereka senang, tapi Ouyang Lingtian dan yang lainnya sedikit tidak nyaman, satu persatu menghela nafas tanpa daya, matanya perlahan menunjukkan kekhawatiran. Mengapa, bahkan Kaisar 9 tingkat ini tidak dapat membantu orang tua ini? Apakah orang tua ini terlalu kuat? Hanya 4 orang Zuofan, setelah mengungkapkan beberapa kejutan, juga tenang kembali, menyaksikan hasil akhir dari pertempuran yang menentukan ini. Mengusir berat, Jianzun yang tak terkalahkan perlahan-lahan menyeka keringat di kepalanya, dan ada ekspresi lelah di wajahnya, terlihat jelas. Dia hanya mengambil trik dan butuh terlalu banyak kekuatan. Namun, tidak ada kekhawatiran di wajahnya, sebagai gantinya, dia masih memiliki senyum gembira, melihat pada binatang tingkat 9 kaisar, penuh dengan niat perang. Diperkirakan bahwa jika pihak lain itu bukan seseorang, dia harus maju dan memberinya pelukan cinta. Ups saudara, ketika kamu bertemu satu sama lain terlambat, mengapa kamu mengatakan bahwa saya tidak bertemu kamu? Saya bertemu Anda lebih awal, dan orang tua itu tidak akan begitu kesepian, hahaha. Tetapi dalam hatinya dia bersemangat dan bersemangat, tetapi wajah ketiga gagak aneh itu tenggelam dengan kekuatan. Tahukah Anda, 3 gagak anehnya adalah 9 tingkat kaisar binatang buas, di tanah 3 titik Fanji, di samping beberapa orang luar biasa dengan latar belakang yang mendalam. Siapa yang Anda takuti? Tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa hari ini, sebenarnya makan 2 kali di bawah seorang pembudidaya manusia biasa, itu membuatnya merasa sangat tidak bahagia. Dalam hal kekuatan, binatang roh umumnya di atas manusia.
Binatang buas dari tingkat yang sama juga dibagi menjadi 3, 6, 9, lebih rendah dan sedang, yang setara dengan puncak tuan manusia dari tingkat yang sama. Tingkat kekuatan manusia sebelumnya sebanding 3 gagak anehnya pada awalnya 9 tingkat kaisar binatang. Di antara 9 tingkat roh binatang, mereka semua ada sangat, yang dianggap sebagai yang terbaik di antara kelas 1. Selain itu, Kun Peng memberinya pencerahan, ia bukan lagi hal yang biasa. Cukup beralasan bahwa selain beberapa master binatang bijak, kelas penggemar terkuat adalah dia, karena manusia lain ditekan. Tetapi sekarang ada manusia yang lebih rendah darinya dan menyakitinya, bagaimana dia bisa tahan? Bagaimana cara mencampurkan lingkaran roh binatang di masa depan? Terutama ketika kembali ke Kun Peng, bagaimana saya harus memberitahu Tuan? 3 wajah kakak laki-lakinya, apakah Anda menginginkan lebih? Memikirkan hal ini, 3 gagak aneh bahkan lebih marah, dan 3 kepala besar itu tidak bisa berhenti gemetar, menatap mata Jian Sun yang tak terkalahkan, penuh dengan niat membunuh yang telanjang. Binatang buas tidak memiliki kekaguman sebanyak pejuang manusia, mereka bersimpati satu sama lain. Anda membuat saya kehilangan muka, dan saya akan membunuh Anda. Sesederhana itu, ini adalah sifat binatang. Tapi dia sudah cukup marah, dan dia sangat marah sehingga dia hampir membakar dirinya sendiri. Tetapi pada saat ini, gadis kecil seperti kuir lebih suka menambahkan bahan bakar ke api dan berteriak. 3 lagu, jika Anda kalah hari ini, Nona Ben akan pergi ke puncak bukit Anda untuk mengeluh. Apakah paman itu enggan mengirim seorang penolong? Ini sangat tidak berguna. Malu dan malu, apakah tidak ada orang di bawahnya? Apa? Jika demikian, kita tidak perlu memintanya untuk meminjam seseorang di masa depan, biarkan dia menyimpan uang pensiunnya sendiri. 3 kepala burung besar bergetar sedikit, dan 3 gagak aneh melihat kembali ke mata Kiaoer yang waspada. Tetapi mereka tidak bisa tidak melemparkan bibir dan desahan mereka. Orang seperti apa yang benar-benar Anda pelajari? Mengapa gadis kecil ini sama berbahayanya dengan Zuo Fan, yang suka menangkap kekurangan? Tapi jangan bilang, dia benar-benar tertangkap. 3 gagak anehnya tidak pernah takut pada siapapun dalam hidupnya, hanya beberapa binatang suci. Sekarang dia bekerja di Kun Peng dan berada di bawah kepemimpinan langsung. Jika gadis kecil ini benar-benar mengipasi api di sana, hidupnya benar-benar tidak nyaman. Film Gadis Kecil Nenek. Apakah gila mendapatkan warisan Lei Huang? Jangan lupa, latar belakang Anda hanya binatang roh tingkat 6, apa itu? Beraninya kau mengajariku sekarang? Ibumu dulu penuh hormat dan gemetar sebelum melihat Lao Su, tapi sekarang dia. Aku sangat iri, setiap orang adalah burung, mengapa kita tidak menemukan hal yang begitu baik? Ini benar-benar binatang buas daripada binatang buas. Dengan napas panjang, 3 gagak aneh merasa sangat tertekan ketika mereka memikirkan hal ini. Tapi dia tidak berani marah pada burung ini, siapa yang membuat keluarga terbang ke Yuntou sebagai burung phoenix? Aku takut segera, gadis ini juga tuannya. Jadi, mata acuh tak acuh dari 3 gagak aneh menatap Jian Sun yang tak terkalahkan lagi, dan mata itu penuh dengan niat membunuh. Pria ini dalam kesulitan, dia harus mati hari ini. Chapter 1085, Lore. Cepat. Tampaknya cahaya lilin berkelap-kelip, dan nyala api biru di kepala 3 gagak aneh bersinar, tetapi keenam matanya semakin dingin dan semakin dingin. Dan niat membunuh itu dikeluarkan dengan telanjang, menunjuk langsung ke arah pedang yang tak terkalahkan. Sudah merasakan pembunuhan binatang ini, Bai Li Yutian menyeringai, tetapi dia memegang pedang di tangannya, matanya penuh perang, dan dia tertawa keras, ayo, binatang. Coba 3 pedang orang tua itu, pedang kedua luar biasa. Berani, tidak bisa menahan amarah, 3 gagak aneh juga menggoncangkan tubuhnya tiba-tiba, berteriak, setiap manusia, berani memprovokasi otoritas raja ini. Itu benar-benar mencari kematian, wow. Tiba-tiba, 3 gagak aneh itu bergidik hebat, tetapi mendengar suara nyala api, dan nyala biru yang muncul di kepalanya tiba-tiba menyebar dan menyebar ke sekeliling. Namun segera, api yang berhamburan berhenti, dan kemudian berkumpul kembali, dan tiba-tiba menempel di tubuh 3 gagak aneh. Panggilan. Raungan keras lainnya terdengar, bersinar seperti bola api di tanah, dan 3 gagak aneh itu menyulut api biru di seluruh tubuh mereka. Napas yang mengerikan melanda seluruh dunia, dan bahkan 3 gagak aneh sendiri, ini juga telah ditingkatkan lebih dari 10 kali. Ini tidak bisa membantu tetapi semua orang di ruangan itu tidak bisa membantu tetapi bernapas stagnasi, matanya ngeri. Tidak hanya 3 Raja Pedang, tetapi bahkan Ouyang Evergreen, mereka sangat terkejut. 3 gagak aneh ini sudah cukup kuat, tetapi mereka tidak berharap untuk meningkatkan kekuatan mereka. Dengan cara ini, Jian Sun yang tak terkalahkan baru saja mampu menghadapi makhluk buas ini, tapi aku takut dia tidak lagi lawannya. Memikirkan hal ini, Ouyang Changqing dan yang lainnya sekali lagi menunjukkan harapan kemenangan, tetapi 3 Raja Pedang itu bahkan lebih sedih dan suram. Dan menatap khawatir pada Jian Sun yang tidak terkalahkan, dan hati yang gelisah muncul kembali. Leluhur. Kelopak matanya bergetar sedikit, Bai Li Yutian menatap lurus ke burung api yang mengejutkan itu, tetapi dia tidak terlalu takut, tetapi matanya acuh tak acuh. Dan dia mengayunkan pedang ke depan dengan kedua tangan, dan berkata dengan ringan, ayo, binatang.
Berani, murid-murid tidak bisa membantu menyusut dengan ganas. Dan tiga gagak aneh bahkan lebih marah. Dengan teriakan, mereka tiba-tiba mengangkat sayap mereka dan membanting ke arah Baili Yutian. Manusia, biarkan kau melihat buku ini. Raja sangat kuat, King Tian menghancurkan cakar tanah, tentu saja. Hai. Kata-kata itu baru saja jatuh, dan dengan mengipasi tiga gagak aneh yang ganas, King Tian yang bergegas berubah menjadi dua cakar besi yang luar biasa seperti gunung yang tinggi. Dan tiba-tiba meraih ke Baili Yutian. Kemanapun ia pergi, nyala api mengamuk, dan udara menjadi terdistorsi, dan tampaknya mencairkan seluruh ruang menjadi ketiadaan. Dua cakar biru besar tiba-tiba datang kepadanya dalam sekejap mata. Nyala api panas belum dekat, dan semua pakaian di seluruh tubuh Baili Yutian tanpa sadar mulai berputar sedikit dan layu, terbakar seperti. Bahkan pengawal orang pertama di dunia ini tidak bisa menghentikan api yang membakar dari mengamuk. Melihat ini, ketiga Raja Pedang tidak bisa tidak kaget dan tidak percaya, api macam apa yang bahkan kemampuan nenek moyang tidak bisa menghentikan panasnya? Jika meledak di sekitar, bukankah leluhur? Wajahnya menjadi lebih dan lebih bermartabat, dan alis ketiganya menjadi jerawat dan tubuhnya mulai bergetar. Pada saat yang sama, Ouyang Changqing juga tidak bisa berhenti gemetaran, mengepalkan tangan mereka, tetapi mereka terdiam dengan kegembiraan. Monster tua ini akhirnya berakhir, hahaha. Masih ada 4 Zuofan, sama seperti orang luar, masih diam-diam menonton, tanpa sepatah kata pun. Pedang kedua dari 3 pedang langit, pemusnahan, menatap dengan cermat pada cakar raksasa yang menyala itu, mata Baili Yutian berkedip ringan, wajahnya cuek. Tangannya memegang pedang panjang itu dengan erat, mengambil napas dalam-dalam, tetapi tanpa rasa takut. Segera setelah menyesap, pedang panjang di tangannya akhirnya membawa kekuatan tubuhnya dan menebas. Hai, tidak seperti pedang dari terakhir kali, angin mengamuk dan bergemuruh, meledak ke telingaku. Kali ini, pedang Jianzun yang tak terkalahkan adalah roh pedang yang sangat sempit, ia terbang keluar dari ujung pisau dan menabrak cakar api. Tetapi semua orang dapat dengan jelas menemukan bahwa Baili Yutian lebih susah payah daripada dia hanya tampaknya menggunakan roh pedang kecil ini. Begitu gas pedang keluar, dia sudah terengah-engah dan tubuhnya bergetar. Jelas, dia terlalu keras. Tetapi orang-orang masih bingung, dengan energi pedang yang begitu kecil, mengapa dia tampaknya menghabiskan banyak usaha? Tapi segera, semua orang mengerti segalanya. Hanya dengan tiupan, pendekar pedang dan 2 cakar panas saling menghantam, tapi itu seperti dugaan semua orang, dan tidak ada ledakan besar. Awalnya, dari kecil ke besar, seolah menabrak batu dengan telur, bagaimana mungkin tabrakan hebat terjadi? Tapi kemudian, dengan suara gemuruh yang keras keluar satu demi satu, guntur ungu yang keras meledak di dalam 2 cakar api, tetapi ujung depan dari 2 cakar api itu meledak dalam sekejap. Mereka semua tenggelam di bawah guntur ungu yang ganas. Dan itu belum berakhir, orang-orang dapat dengan jelas melihat bahwa gas pedang kecil melintasi di dalam cakar api, tetapi itu tidak dapat dihentikan sama sekali, dan itu tidak pernah berhenti. Dimanapun ia lewat, akan ada guntur dan guntur, meliputi langit, bahkan nyala api biru yang panas, sulit untuk menolak setiap bagiannya, dan ia ditelan oleh guntur ungu yang kejam. Jadi, tetapi hanya beberapa saat bernafas, 2 cakar api hijau seukuran bukit langsung terendam dalam guntur yang panjang, dan gas pedang itu, setelah melewati cakar api. Terus lurus ketiga gagak aneh pertama terbang, dan segera tiba. Bagaimana itu mungkin? Kedua murid tidak bisa membantu tetapi menyusut dengan ganas, dan 3 gagak aneh ketakutan, dan ketika mereka melihat pedang ungu datang, mereka tidak berani dengan ceroboh. Dan buru-buru mengangkat cakar besi Qingdian yang asli, dan mengambilnya dengan ganas. Tanda seru, bergemuruh. Tetapi pada saat dia meraih, pedang kecil itu meledak lagi, menggulung petir ungu seperti laut yang deras, tanpa henti menghantam bagian depan gagak aneh. Dan menelannya sepenuhnya dalam sekejap mata. Bunyi erangan dan erangan jiwa yang menderu tidak ada habisnya, dan orang-orang hanya memiliki laut yang bergemuruh di depan mereka, dan mereka tidak bisa lagi melihat sosok besar itu. Melihat pemandangan ini, semua orang tidak bisa membantu tetapi semuanya linglung, melihat pemandangan yang sudah punah ini karena tidak percaya, dan 10.000 keluar dari pikiran mereka mengapa. Mengapa orang tua itu terlihat seperti bukan masalah besar, tetapi betapa mengerikannya? Binatang roh tingkat 9 ini sebenarnya telah membuat langkah lain? Hanya setelah Zuofan berpikir sedikit, dia mengangguk tiba-tiba, ternyata tidak mengherankan bahwa itu disebut pemusnahan. Memang, semua kekuatan terkondensasi ke suatu titik, dan dilepaskan setelah terobosan instan. Kekuatannya yang menakutkan bahkan lebih besar. Memang bisa menghancurkan semua yang ada di dunia. Pedang, iya, pedang langit yang terbelah adalah cara penghancuran. Jianzun yang tak terkalahkan, pemahaman orang tua itu tentang jalur pedang langit yang terbelah, benar-benar di puncak, itu tidak sebanding denganku. Mengangguk dalam persetujuan. Ouyang Lingtian tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dan berkata dengan ringan, terutama dia dapat mengompresi kekuatan kekerasan ke suatu titik, keterampilan dan kontrol yang sangat kuat. Sangat mudah diakses. Jianzun yang tak terkalahkan, ketika nama aslinya memang layak, puncak seni bela diri dunia terletak. Ketika dua lainnya mendengarnya, mereka semua mengangguk dan berkata,
tampak tenang, tetapi mereka tidak pernah memikirkannya sama sekali. Jika Jianzun yang tidak terkalahkan menang, mereka akan menderita. Karena hati mereka sekarang sudah mulai melepaskan diri dari dunia dan memasuki dunia pencerahan sejati. Namun, pada saat ini, bayangan gelap melintas, dan di langit guntur dan guntur, 3 gagak aneh mengepalkan gigi mereka dengan fisik yang kuat dan bergegas keluar. Tetapi dibandingkan dengan keagungan agung sebelumnya, dia jauh lebih malu saat ini. Selain seluruh tubuh naik dan turun, hanya ada sedikit peradangan biru samar berkedip di dahi, tidak ada mantel peradangan biru cantik sebelumnya, dan bahkan seluruh bulu tubuh hitam. Bagaimana mungkin ada keagungan binatang kaisar 9 tingkat? Dan semua ini disebabkan oleh satu orang, manusia terkuat, Jianzun yang tak terkalahkan. Mengepalkan giginya dengan keras, 3 gagak aneh kehilangan semua wajah binatang roh hari ini. Melihat pria tua di depan dengan wajah penuh kebencian, dia mengepakkan sayapnya dengan keras dan menggertakkan giginya, berteriak, bajingan manusia. Berani membuat raja ini kehilangan muka berulang kali ini, raja ini tidak boleh menggigitmu. Dengan teriakan nyaring, 3 gagak aneh menginjak kaki mereka dan bergegas menuju Jianzun yang tak terkalahkan. Meskipun dia tampak malu, momentum kekerasan itu tidak berkurang dari sebelumnya. Harus dikatakan bahwa roh binatang itu lemah dibandingkan dengan manusia, tetapi fisik ini benar-benar lebih kuat dari lebih dari setengahnya. Langkahnya sendiri dihancurkan satu demi satu, dan dia juga membawa kekuatan penuh Jianzun yang tak terhentikan 2 pukulan. Terlepas dari perbedaan penjualan, tidak ada apapun dari dalam keluar. Sebaliknya, Jianzun tidak terkalahkan, dan 2 tembakan penuh mengambil terlalu banyak kekuatan, terengah-engah, tetapi itu sedikit lelah. Ini adalah celah antara manusia dan binatang roh, yang sulit ditembus. Fisik binatang roh benar-benar terlalu kuat, dan manusia tidak bisa menyainginya. Juga melihat ini, ketiga Raja Pedang tidak bisa tidak panik, dan buru-buru berkata, leluhur tua. Namun, tanpa menunggu mereka untuk terus memanggil, Bai Li Yutian telah melambaikan tangannya dengan keras dan menyela mereka. Mata dingin itu mengangkat lagi, dan dia mengambil napas dalam-dalam, dan Bai Li Yutian Qiang mendukung beberapa wajah pucat dan tubuh yang sudah lemah, perlahan meluruskan pinggangnya. Dan melihat sosok besar yang mendekat dengan cepat, tetapi tiba-tiba terbuka. Dengan senyum kegembiraan, dia bergumam, aku 100 mil jauhnya dari surga dan sungai-sungai dan danau. Aku menggunakan 3 pukulan yang tak terkalahkan di antara langit dan bumi. Dan 3 pukulan ini, hanya 1 pukulan pada satu waktu, pasti akan menang, tanpa kecuali. Tetapi kemudian, lelaki tua itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan 3 gerakan ini, karena tidak ada yang bisa memaksa lelaki tua itu untuk membuat trik di bagian bawah kotak. Tapi kali ini, lelaki tua itu sebenarnya bisa membuat 3 gerakan bersama. Itu benar-benar bahagia, hahaha. 3 gagak aneh, lelaki tua itu ingin mengucapkan terima kasih, dia telah menyelesaikan keinginan lelaki tua terbesar dalam hidup ini. Dan benar-benar merasakan perasaan berkelahi pada akhirnya. Dengan tawa besar, Bai Li Yutian memegang pedang dengan kedua tangan, dan bergerak lagi. Di matanya penuh cahaya, penuh kegembiraan dan kegembiraan, gaya ketiga dari 3 pedang, pengetahuan.